Diet yang sempat booming di seluruh dunia, keto diet. Intinya makan sangat rendah karbohidrat, tinggi lemak, dan cukup protein. Tujuannya, bikin tubuh masuk ke kondisi ketosis, di mana lemak dibakar jadi energi bukan karbohidrat. Makanan utama, daging, ikan, telur, keju, alpukat, minyak sehat. Yang dihindari, roti, nasi, gula, bahkan buah-buahan tertentu. Kelebihannya, banyak orang cepat turun berat badan dan merasa kenyang lebih lama. Tapi resikonya bisa kekurangan nutrisi penting dan sulit dipertahankan jangka panjang. Plus, fase awal bisa menyebabkan keto flu, pusing, lemas, dan mual. Jadi harus dilakukan hati-hati. Diet vegan dan plant-based. Kalau kamu sering dengar soal makan tanpa daging, itu mungkin diet vegan. Vegan itu lebih dari sekedar diet. Ini adalah gaya hidup. Semua produk hewani dihindari. Daging, susu, telur, dan madu. Fokus utamanya makan buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ada juga variasi plant-based diet yang lebih fleksibel, tetap makan dominan tumbuhan, tapi kadang-kadang masih konsumsi produk hewani meskipun hanya sedikit. Kelebihannya, vegan dan plant-based diet ini terbukti mengurangi resiko penyakit jantung, kanker tertentu, dan diabetes tipe 2. Tapi tantangannya adalah memastikan cukup konsumsi protein, vitamin B12, zat besi, dan kalsium. Kadang perlu juga untuk suplemen tambahan. Diet intermittent fasting. Pernah dengar diet yang lebih fokus kapan makan, bukan apa yang dimakan? Itulah intermittent fasting atau puasa berselang. Prinsipnya sederhana, ada jendela makan dan jendela puasa. Contoh pola 16/8 atau 16 jam puasa, 8 jam boleh makan. Ada juga pola 5/2 atau 5 hari makan normal dan 2 hari makan sangat sedikit kalori. Manfaatnya bisa meningkatkan pembakaran lemak, memperbaiki sensitivitas insulin, dan memperbaiki fungsi otak. Tapi tidak semua orang cocok, terutama mereka yang punya riwayat gangguan makan atau masalah kesehatan tertentu. Wajib konsultasi dokter terlebih dahulu. Diet Mediterania. Kalau cari diet sehat dan enak, diet Mediterania bisa jadi pilihan. Ini berdasarkan pola makan tradisional orang di sekitar Laut Tengah, Italia, Yunani, dan Spanyol. Makanan utamanya sayuran, buah, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan roti gandum. Sedikit daging merah dan sedikit gula olahan juga. Studi menunjukkan diet ini mengurangi resiko serangan jantung, stroke, diabetes, bahkan Alzheimer. Bedanya dengan diet ketat lainnya, Mediterania bukan tentang larangan keras, tapi soal keseimbangan dan menikmati makanan sehat. Diet paleo, mau makan seperti manusia zaman purba, kenalan sama diet paleo. Konsep dasarnya makan seperti nenek moyang pemburu pengumpul zaman dulu, tanpa makanan olahan sama sekali. Fokus pada daging tanpa lemak, ikan, sayuran, buah, kacang, dan biji-bijian. Yang dilarang produk susu, biji-bijian modern, gula, dan makanan olahan. Tujuannya mengurangi peradangan, memperbaiki gula darah, dan memperbaiki kesehatan metabolik. Tapi diet ini juga kontroversial, karena tidak semua bukti ilmiah mendukung klaim-klaimnya. Diet DAS dan Flexitarian. Buat yang fokus pada tekanan darah, ada DAS diet. Ini diet tinggi sayur, buah, gandum utuh, dan rendah garam. Sangat direkomendasikan dokter buat penderita hipertensi. Lalu ada Flexitarian diet. Gabungan fleksibel antara vegetarian dan omnivora. Fokus makan tumbuhan tapi tetap boleh konsumsi daging sesekali. Konsepnya sehat tanpa terlalu ketat. Cocok buat orang yang mau transisi ke pola makan lebih plant-based tanpa merasa terikat aturan keras. Diet Nordik dan diet lokal. Selain Mediterania, ada diet Nordik dari Skandinavia, Denmark, Swedia, dan Finlandia. Makanan utamanya ikan, sayur akar, gandum utuh, dan buah beri. Hampir sama sehatnya, tapi lebih disesuaikan dengan iklim dan bahan lokal. Menariknya, banyak negara lain juga punya diet lokal tradisional sehat, kayak Okinawa diet dari Jepang. Banyak sayur, sedikit daging, dan tahu. Diet lokal biasanya lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, dan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi berdasarkan budaya setempat.
Diet tren baru. Setiap tahun ada saja diet baru bermunculan, misalnya carnivore diet atau short food diet yang populer berkat penyanyi Adele. Ada juga tren low food mad diet buat penderita gangguan pencernaan dan raw food diet, makan semua makanan mentah. Intinya, tren boleh datang dan pergi, tapi prinsip makan sehat tetap sama, makan alami, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Diet Atkins. Sekarang kita bahas diet Atkins, pelopor diet rendah karbohidrat. Diet ini populer sejak tahun 1970-an berkat Dr. Robert Atkins. Prinsipnya kurangi karbohidrat ekstrim, perbanyak protein dan lemak. Ada 4 fase, mulai dari sangat rendah karbohidrat, lalu perlahan-lahan menambah karbohidrat sehat. Hasilnya, cepat turun berat badan karena tubuh membakar lemak untuk energi. Tapi tantangannya, banyak orang mengalami efek samping seperti pusing, lemas, bahkan sembelit. Diet ini sangat efektif, tapi perlu disiplin dan pemahaman tentang pilihan makanan sehat. 10. Diet Weight Watcher, sekarang dikenal sebagai WW Diet. Ini bukan sekedar diet, tapi program manajemen berat badan berbasis komunitas. WW Diet menggunakan sistem poin. Setiap makanan diberi nilai poin berdasarkan kalori, lemak, protein, dan gula. Peserta bebas memilih makanan selama tetap dalam jumlah poin harian yang ditentukan. Kelebihannya fleksibel, realistis, dan didukung komunitas yang saling mendukung. Cocok buat orang yang butuh motivasi dan kebebasan memilih. Program ini terbukti efektif dalam banyak studi, tapi butuh komitmen jangka panjang dan tentu saja biaya bulanan untuk keanggotaannya. Diet Zone. Terakhir ada Diet Zone diciptakan oleh Dr. Barry Sears. Konsepnya seimbangkan asupan makanan dalam rasio 40% karbohidrat, 30% protein, 30% lemak di setiap makanan. Tujuannya mengendalikan hormon insulin dan peradangan dalam tubuh. Makanan yang dianjurkan karbohidrat sehat seperti buah dan sayur, protein rendah lemak, dan lemak sehat dari kacang atau minyak zaitun. Diet ini bertujuan bukan cuma untuk menurunkan berat badan, tapi juga meningkatkan performa mental dan fisik. Tantangannya perlu perhitungan yang cukup teliti dan ketat dalam menakar makanan setiap kali makan.